Kabupaten Sumba Barat Daya siap menerima para investor untuk berinvestasi. Sumba Barat Daya adalah salah satu kabupaten yang berada di Pulau Sumba. Kabupaten dengan ibu kota Tambolaka dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 sebagai satu dari 22 kabupaten kota lainnya di Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki luas wilayah daratan sebesar 1.445,32 km persegi yang meliputi 11 kecamatan yang terdiri dari 173 desa dan 2 kelurahan. Kabupaten Sumba Barat Daya adalah kabupaten terluar yang terletak di bagian barat Nusa Tenggara Timur. Sentral perekonomian Kabupaten Sumba Barat Daya berada pada pusat kota Tambolaka. Perputaran perekonomian Sumba Barat Daya juga sudah didukung oleh Bandar Udara Tambolaka dan Pelabuhan Waikelo. Sehingga mobilitas masyarakat dan mobilitas barang dari dalam dan luar daerah sudah lebih mudah. Perjalanan dari kota Tambolaka menuju Bandar Udara Tambolaka dan Pelabuhan Waikelo dapat ditempuh kurang lebih 10 menit menggunakan kendaraan bermotor. Kabupaten Sumba Barat Daya adalah salah satu pintu masuk mobilitas barang dari luar daerah, sehingga perkembangan perekonomian masyarakat terlampau baik dan berkembang. Ini dilihat dari data bongkar muat barang pada Pelabuhan Waikelo selalu rutin pada setiap harinya. Kabupaten Sumba Barat Daya adalah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat yang didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007. Secara topografi, kabupaten ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu wilayah gunung, wilayah perbukitan, wilayah undukan dekat laut, wilayah datar, dan wilayah dataran aluvial. Sehingga Kabupaten Sumba Barat Daya sangat tepat dalam tata guna lahan, baik dari sektor pertanian, tanaman pangan, sektor perkebunan, sektor peternakan, sektor industri, maupun sektor pariwisata. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan mendukung salah satu misi pemerintah daerah, yaitu Desa Percubuan Pangan. Dalam mendukung program pemerintah daerah dengan Desa Percubuan Pangan, maka dibutuhkan para investor untuk berinvestasi di Sumba Barat Daya, khususnya pada sektor pertanian. Dengan adanya investor yang berinvestasi pada sektor pertanian, maka secara tidak langsung pemanfaatan lahan pertanian lebih efektif dan efisien secara modern sehingga meningkatkan produksi pertanian. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya terus membuka diri bagi para investor. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berjanji akan memberikan berbagai kemudahan dan akan membantu para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sektor pertanian tanaman pangan dan sektor perkebunan merupakan sektor unggulan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Sektor pertanian tanaman pangan meliputi komoditi seperti padi sawah, padi ladang, jagung, singkong, kedelai, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, sorghum, porang, bawang merah, cabai, tomat, pisang, mangga, rambutan, dan durian. Sedangkan pada sektor perkebunan meliputi komoditi kopi, kelapa, kemiri, kakao, jambu mente, vanili, cengkeh, pinang, tembakau, dan tebu. Kabupaten Sumba Barat Daya sendiri memiliki beberapa sektor yang menjadi perhatian pemerintah, mulai dari sektor pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan industri maupun sektor pariwisata. Sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan merupakan
komoditi utama bagi masyarakat Sumba Barat Daya, di mana daerah Sumba Barat Daya memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas, sehingga mendorong masyarakat untuk bercocok tanam, baik dengan menanam padi, jagung maupun tanaman lainnya. Luas lahan tanaman pangan mencapai kurang lebih 7.476 hektar dan luas lahan perkebunan kurang lebih 71.969 hektar serta luas lahan hortikultura kurang lebih 978 hektar yang tersebar di berbagai kecamatan. Lahan pertanian terdapat di beberapa wilayah, yaitu Laura, Wewewa, dan Kudi. Salah satu wilayah pertanian adalah daerah Waikelosawa yang terletak di Kecamatan Wewewa Timur. Waikelosawa terkenal dengan lahan pertanian yang sangat subur. Lahan ini merupakan lahan milik masyarakat setempat yang dikembangkan pada sektor pertanian. Daerah Waikelosawa terdapat mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Mata air Waikelosawa adalah salah satu mata air yang dipakai dalam mengairi sawah. Karena mata air ini tidak pernah kering sepanjang tahunnya. Selain menjadi saluran air utama dalam mengairi sawah, mata air ini juga menjadi salah satu objek wisata karena mata air ini bersumber dari dalam sebuah gua yang tidak dapat diukur kedalamannya. Berdasarkan data pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya, pada tahun 2020 jumlah produksi padi sawah mencapai 34.049 ton per tahun dan padi ladang mencapai 38.828 ton per tahun. Selain tanaman padi, jagung juga menjadi komoditi unggulan. Pada data tahun 2021, jumlah produksi jagung mampu mencapai 97.441 ton per tahun. Selain dua komoditi tersebut, lahan yang masih cukup luas juga dimanfaatkan masyarakat untuk komoditi unggulan lainnya. Jambu mente, kelapa, dan kopi merupakan komoditi unggulan lainnya yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Jambu mente adalah salah satu tanaman perkebunan yang paling banyak ditanam di daerah Laura dan Kodi. Produksi jambu mente juga merupakan produksi terbesar dari tanaman perkebunan lainnya, yaitu mencapai 6.019 ton per hektar. Sampai saat ini, masyarakat terkhususnya petani di Sumba Barat Daya hanya memanfaatkan biji jambu mente sebagai komoditi perdagangan, sedangkan buah jambu mente belum dimanfaatkan sama sekali oleh masyarakat. Adapun komoditi unggulan lainnya adalah kelapa. Kelapa merupakan komoditi unggulan karena tanaman ini terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan jumlah produksi kedua tertinggi dari jambu mente. Kopi merupakan komoditi masyarakat lokal yang masih ditanam secara tradisional. Tanaman kopi dapat tumbuh dengan baik di daerah Wewewa karena daerah Wewewa memiliki iklim yang cocok untuk tanaman kopi. Jenis tanaman kopi yang cocok ditanam pada daerah Sumba Barat Daya adalah jenis kopi Robusta. Kopi Robusta merupakan kopi yang mengandung kadar kafein paling tinggi dibandingkan dengan jenis kopi yang lain, sehingga terkenal lebih pahit dan tingkat keasamannya rendah. Komoditi mente merupakan tanaman perkebunan yang digalang oleh pemerintah pusat pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 guna memenuhi kebutuhan komoditi perdagangan strategis baik dalam maupun luar negeri. Sampai dengan saat ini tanaman mente masih tetap ditanam karena tanaman mente merupakan salah satu tanaman yang memiliki tingkat produksi tertinggi dalam mendukung perekonomian masyarakat Sumba Barat Daya. Berdasarkan data penjualan komoditi mente, masyarakat hanya menjual biji mente, sedangkan buah dari mente tersebut belum dimanfaatkan. Maka dari itu, peran serta dari investor menjadi
penting karena melihat akan pasar menteng yang begitu pesat dapat menjanjikan bisnis bagi para investor. Tanaman kelapa merupakan komoditi tradisional Sumba Barat Daya. Kelapa dapat tumbuh dengan baik sebagai tanaman pekarangan maupun yang diusahakan dalam hamparan yang cukup luas. Hanya sayangnya kelapa masih dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, belum dapat dipasarkan secara luas. Oleh karena itu, pemerintah Sumba Barat Daya membuka kesempatan bagi para investor yang akan berinvestasi di Sumba Barat Daya dalam pengembangan kelapa. Selain komoditi mente dan kelapa, kopi pun mendapat tempat yang baik dalam tingkatan produksi. Tingkat produksi kopi mencapai 2.205 ton per hektar per tahun, sehingga sangat menjanjikan bagi perkembangan ekonomi. Dilihat dari International Coffee Organization 2017, Indonesia merupakan produsen dan juga sekaligus konsumen penting komoditas kopi. Bagi masyarakat pada umumnya, minum kopi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sehingga pengelolaan kopi secara modern adalah langkah penting dalam menjaga aroma kopi alami. Pengelolaan kopi saat ini masih dalam lingkup industri rumah tangga. Salah satu industri rumah tangga dalam pengelolaan kopi adalah Rumah Industri Aroma Kopi Sumba yang berada di Desa Benroma, Kecamatan Bebewa Tengah. Aroma Kopi Sumba merupakan salah satu industri rumah tangga yang memasarkan kopi di dalam bentuk kemasan. Oleh sebab itu, kami mengajak dan membuka peluang seluas-luasnya bagi para investor untuk dapat berinvestasi karena sektor industri merupakan salah satu sektor yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Ini disebabkan karena sektor industri memiliki peran untuk mengatasi masalah pengangguran dan terciptanya ekonomi berbasis agroindustri yang bersifat padat karya. Tidak heran jika sektor industri mampu menjadi mesin penggerak utama perekonomian nasional, sekaligus tulang punggung ketahanan ekonomi nasional dengan berbasis sumber daya lokal yang memiliki struktur keterkaitan yang kuat. Selain sektor pertanian dan perkebunan, sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang sampai saat ini menjadi perhatian pemerintah karena dari sektor pariwisata banyak mengundang wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kabupaten Sumba Barat Daya. Berdasarkan data kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik, selalu bertambah 5% dari tahun sebelumnya. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Sumba Barat Daya kiranya dapat meningkatkan pendapatan daerah dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wisata budaya dan wisata alam menjadi pilihan yang paling digemari wisatawan. Wisata alam yang sangat terkenal adalah Laguna Waikuri dan Pantai Ratenggaro. Laguna Waikuri adalah danau air asin yang dikelilingi oleh bebatuan terjal non-eksotis. Laguna Waikuri juga dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sebagai tempat menjual beberapa kerajinan tangan seperti kain tenun tradisional, kalung, gelang yang terbuat dari tanduk kerbau, serta kerajinan tangan lainnya. Berbeda dengan Laguna Waikuri, Pantai Ratenggaro tak kalah menarik, menawarkan pesona persambungan antara muara dan laut dengan membentuk garis pantai yang cantik. Pantai Ratenggaro merupakan salah satu wisata pantai yang menarik perhatian wisatawan luar dengan hamparan pasir yang luas dan gemuruh ombak lautan lepas. Di pinggir pantai terdapat kuburan para leluhur yang sudah berabad-abad lamanya. Kuburan yang terletak persis di sebelah pantai membuat Pantai Ratenggaro terkenal sebagai wisata pantai yang memiliki ciri khas tersendiri.
Bukan hanya terdapat kubur para leluhur, tetapi terdapat juga rumah kampung adat Ratenggaro yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu kampung situs yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya dalam beberapa tahun terakhir mendapat perhatian luas dari publik, khususnya pada sektor pariwisata. Salah satu wisata unggulan Sumba Barat Daya yaitu Pasola sebagai wisata budaya, di mana setiap bulan Februari dan bulan Maret dilaksanakan Pasola. Pasola merupakan salah satu acara penting dari rangkaian seremoni aliran kepercayaan Merapu yang merupakan keyakinan tradisional masyarakat Sumba. Pasola adalah atraksi perang menunggang kuda dengan memegang lembing kayu yang digunakan untuk saling melempar dari atas kuda yang sedang dipacu kencang oleh dua kelompok yang berlawanan. Pasola juga dikenal sebagai atraksi para laki-laki penunggang kuda dengan kayu lembing untuk melempar lawannya dari atas kuda yang dipacu secara bersama dengan berlawanan arah, dan pada titik temu akan saling melemparkan lembing pada sasaran dan diikuti teriakan histeris oleh penonton dan para kesatria berkuda. Atraksi ini adalah budaya unggulan yang menarik perhatian wisatawan lokal maupun internasional untuk menyaksikannya. Saya berharap para investor bisa berinvestasi di Sumba Barat Daya, karena berinvestasi di sektor pariwisata menurut saya merupakan langkah investasi yang menjanjikan. Sektor pariwisata memang menjadi perhatian dan cukup berkembang baik di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari data yang ditampilkan menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun cukup meningkat kunjungan wisatawan ke Sumba Barat Daya. Objek wisata yang cukup diminati oleh wisatawan antara lain Laguna Lipur, Pantai Ratenggaro, Kampung Adat Ratenggaro, Kampung Adat Weleo, Mata Air Wekosawa, dan aliran air Wekejuan. Untuk memudahkan masuknya investor di Kabupaten Sumba Barat Daya, pemerintah daerah terus meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ada di perkotaan maupun di pedesaan. Sektor-sektor pendukung investasi lainnya juga terus menjadi fokus perhatian, seperti pelayanan kesehatan, pelayanan keamanan, pelayanan perbankan, pelayanan perhotelan, dan pelayanan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan industri. Jika pertumbuhan industri melambat, maka berdampak terhadap keterlambatan pertumbuhan ekonomi, begitupun sebaliknya. Hal ini dapat dipahami karena sektor industri merupakan kontributor paling besar terhadap perekonomian. Pembangunan industri merupakan salah satu pilar pembangun perekonomian yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan, serta didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan industri sedang dihadapkan pada berbagai tantangan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri dan ekonomi. Peningkatan daya saing industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produksi industri mampu bersaing di dalam maupun di luar daerah. Melihat pentingnya sektor ini, pemerintah terus berupaya dalam pengembangan industri yang aman, baik, dan kondusif. Salah satu sektor industri Sumba Barat Daya yaitu industri kain tenun. Industri kain tenun merupakan industri lokal masyarakat Sumba. Kain ditenun secara tradisional dan dipasarkan pada tempat-tempat penjualan. Adapun industri lainnya seperti industri mebeler, tahur tempe, dan industri rumah makan. Sementara dari sektor perdagangan, dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang positif, mulai dari sektor perdagangan kecil, menengah, dan besar. Sektor perdagangan pasar tradisional, salah satunya berada pada daerah Laura, yang tidak jauh dari pusat kota Tambolaka. Pasar tradisional Ombakomi dapat ditempuh dengan jarak kurang lebih 11 km. Rumah Sakit Umum Daerah Radambolo dan Rumah Sakit Swasta Karitas WE Tebula merupakan infrastruktur pelayanan kesehatan yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Selain pelayanan kesehatan, terdapat juga pelayanan keamanan seperti Polres Sumba Barat Daya dan Kodim 1629 Sumba Barat Daya. Dalam mewujudkan pelayanan terhadap investor yang akan berinvestasi,
Kabupaten Sumba Barat Daya didukung oleh perbankan dalam bertransaksi antara lain Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank NTT, dan bank lainnya. Demi menghasilkan SDM yang baik, pelayanan pendidikan yang berkualitas menjadi perhatian pemerintah lewat Desa Cerdas. Terdapat sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kehadiran investor dalam bidang hotel dan restoran juga merupakan salah satu bagian penting bagi perputaran ekonomi masyarakat. Karena dengan banyaknya hotel dan restoran, akan banyak pula kebutuhan terhadap bahan lokal. Proses izin dari pemerintah akan menjadikan salah satu prioritas bagi para investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pesona alam dan budaya yang indah akan menjadi daya tarik yang luar biasa yang pastinya menjanjikan keuntungan yang fantastik. Investasi jangka panjang yang menguntungkan ada di Kabupaten Sumba Barat Daya, Tanah Loda We Maringi, Pada We Malala.